Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mencoba menjelaskan terkait rancangan aktualisasi saya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada mentor saya, Bapak Suryo Wiono, kemudian kepada Coach Bapak Sunarto, dan kepada penguji Bapak Sindu Hanggara Putra sudah datang pada seminar rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Pemahaman Petani Kopi dalam memanfaatkan lebah tanpa sengat stingless bee sebagai agen penyerbukan di perkebunan kopi oleh saya sendiri, Naziruddin. Outline yang akan saya jelaskan yaitu pertama terkait pendahuluan, ada latar belakang, visi misi, dan tujuan organisasi. Selanjutnya, rancangan aktualisasi terkait identifikasi isu, bagian rancangan aktualisasi, kegiatan aktualisasi, dan jadwal pelaksanaan aktualisasi. Selanjutnya, untuk pendahuluan sebagai aparatur sipil negara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 dibagi menjadi dua, yaitu profesi pegawai negeri sipil atau PNS dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebagai ASN, ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Sesuai peraturan LAN nomor 12, ASN atau CPNS memiliki kewajiban untuk mengikuti pelatihan dasar CPNS. Akan tetapi pada edaran LAN yang kemarin nomor 10 tahun 2020 karena ada pandemi coronavirus sehingga pelatihan ini diselenggarakan menggunakan daring. Visi misi organisasi baik unit maupun IPB institusi itu sama, yaitu menjadi terdepan dalam memperkokoh martabat bangsa melalui pendidikan tinggi unggul pada tingkat global di bidang pertanian, kelautan, dan biosains. Selanjutnya untuk misi departemen atau unit menghasilkan lulusan yang berdaya saing internasional dalam bidang pengelolaan hama dan penyakit tanaman, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi sumber daya hayati dalam perlindungan tanaman melalui penelitian berkualitas tinggi. Selanjutnya, mendukung pertanian berkelanjutan melalui implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan kesehatan tanaman untuk masyarakat. Tujuan dan nilai-nilai organisasi, ada 4 tujuan organisasi atau unit Departemen Proteksi Tanaman, yaitu pertama menghasilkan lulusan sarjana, magister, dan dokter yang unggul yang mampu mengembangkan menerapkan iptek di bidang perlindungan tanaman, berdaya saing tinggi, dan berkarakter, menghasilkan iptek yang ramah lingkungan untuk mendukung pertanian dan memperbaiki kehidupan bangsa. Selanjutnya, menjadikan Departemen Proteksi Tanaman Paperta IPB siap dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang mengedepankan inovasi iptek. Dan yang terakhir, menjadikan sistem manajemen yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Ini menjadi nilai-nilai organisasi. Rancangan aktualisasi identifikasi isu dari unit kita, unit proteksi tanaman ada 3, yaitu yang pertama kurangnya pemahaman petani kopi dalam memanfaatkan lebah tanpa sengat sebagai agen penyerbuk di perkebunan kopi, belum optimalnya protokol teknik bioinsektisida pada skala laboratorium Departemen Proteksi Tanaman IPB University, dan yang terakhir adalah belum optimalnya pemanfaatan Google Form sebagai media evaluasi untuk kuis, untuk ujian UTS maupun UAS bagi dosen. Yang pertama, isu yang pertama dianalisis pada agenda 3, yaitu manajemen ASN, World of Government, dan pelayanan publik. Sesuai dengan manajemen ASN, isu yang pertama itu terkait pengembangan lebah tanpa sengat di perkebunan kopi oleh pengelola belum optimum. Selanjutnya, menurut WOG atau World of Government, belum terintegrasi koordinasi antara SDM pengelola dan petani kopi serta stakeholder lainnya. Sedangkan pelayanan publik, kopi yang dihasilkan mengandung residu PC yang melebihi batas maksimum residu untuk diekspor dan berbahaya jika dikonsumsi oleh konsumen. Isu yang kedua, sesuai dengan manajemen ASN, pengelolaan dan data sistem pemakaian alat masih belum terintegrasi. Masih
ada upaya kolaborasi kegiatan dan penggunaan alat masih menyebar di beberapa pihak terkait. Sulit, yang ketiga pelayanan publik yaitu sulit mencari data penggunaan alat dan kegiatan di laboratorium Departemen Proteksi Tanaman. Untuk isu yang ketiga, belum optimalnya pemanfaatan Google Form sesuai dengan ASN, itu SDM terkait belum mulai memahami pemanfaatan Google Form. Kemudian untuk World of Government, kegiatan daring belum terintegrasi oleh dosen, karena yang dulunya konvensional, offline, kemudian dijadikan online, banyak dosen senior itu menginginkan situasi yang cepat dan mudah tanpa membuat mereka bingung. Untuk pelayanan publik, belum tersedianya panduan atau pedoman Google Form untuk dosen yang mudah dipahami. Pada ketiga isu, dilakukan analisis isu untuk penapisan, yaitu dengan menggunakan metode APKL dan metode USG. Metode APKL itu ada metode APKL yaitu aktual, problematik, halayak, dan layak. Aktual artinya selalu update. Kemudian metode USG yaitu urgency, seriousness, dan growth. Metode APKL ini isunya harus aktual, kemudian problematik, kemudian halayak atau publik, kemudian layak, kemudian untuk USG urgency seberapa penting, kemudian seriousness seberapa serius, kemudian growth apakah isu ini akan berkembang atau berpotensi terus berkembang atau hanya stagnan di saat itu saja. Setelah dilakukan analisis isu APKL, semua ketiga isu tersebut memenuhi kriteria. Kemudian selanjutnya untuk analisis isu menggunakan USG, semua isu mempunyai nilai tertentu. Tetapi sebagai prioritas pertama untuk dilakukan kegiatan habituasi atau aktualisasi diperoleh poin tertinggi yaitu pada isu pertama dengan kesimpulan menjadi prioritas pertama untuk dilakukan aktualisasi. Metode APKL untuk isu yang pertama sebagai yang terpilih yaitu aktual karena isu ini terjadi setiap tahun. Kemudian isu ini problematik karena memiliki permasalahan yang kompleks untuk tujuan ekspor. Kemudian halayak karena isu ini juga menyangkut kegiatan banyak pihak, baik itu petani, eksportir, dan stakeholder lainnya. Dan layak karena isu ini layak diangkat dan harus segera ditindaklanjuti. Menurut metode ESG, isu yang pertama ini belum memanfaatkan peranan serangga agen penyerbuk yang efektif dan efisien. Karena umumnya lebah hanya dimanfaatkan untuk diambil madunya atau propolisnya saja. Kemudian seriousness, isu ini akan berdampak pada penurunan jumlah ekspor kopi jika tidak segera ditangani. Jadi perlu ada pemanfaatan lebah agar produktivitas terus meningkat. Growth, isu ini akan semakin berkembang dan menurunkan kepercayaan publik karena adanya pembatasan BMR atau batas maksimum residu, sedangkan produktivitasnya rendah. Kemudian dilanjutkan dengan analisis Fishbone, yaitu berkaitan dengan SDM, itu belum adanya sosialisasi atau pelatihan, sehingga pemahaman petani kopi masih kurang. Terkait materi, belum adanya sosialisasi, terkait sistem, belum adanya metode penyampaian materi lebah tanpa sengat sebagai agen penyerbuk, kemudian terkait metode belum ada pedoman pengembangan lebah tanpa sengat, sehingga dari keempat poin tersebut menyebabkan kurangnya pemahaman petani kopi dalam memanfaatkan lebah tanpa sengat sebagai agen penyerbuk di perkebunan kopi. Berikut bagian rancang aktualisasi dari identifikasi isu, kemudian isu yang diangkat berdasarkan tapisan APKL dan USG, diperoleh gagasan pemecahan isu, yaitu sosialisasi pemanfaatan lebah tanpa sengat atau Tetragonula lavisep sebagai penyerbuk di perkebunan kopi untuk petani kopi dan mahasiswa proteksi tanaman Fakultas Pertanian IPB University. Kegiatan yang akan dilaksanakan ada 5. Yang pertama, konsultasi dengan pimpinan dan ahli, kemudian menelaah literatur, yang ketiga, menyusun bahan presentasi, yang keempat, sosialisasi ke petani kopi, yang kelima, sosialisasi ke mahasiswa proteksi tanaman Fakultas Pertanian IPB.
Kegiatan yang pertama yaitu konsultasi dengan pimpinan dan ahli. Tahapan yang akan dilaksanakan yaitu konsultasi dengan pimpinan, yaitu dengan Bapak Suryo Wiono sendiri, kemudian konsultasi dengan ahli kepada Dr. Budi Cahyono sebagai pegiat lebah madu, kemudian Dr. Aras Melin sebagai ahli juga. Kemudian yang ketiga konsultasi dengan petani kopi Gayo Aceh, kemudian selanjutnya merangkum dari semua kegiatan tahapan tersebut. Output yang diharapkan yaitu adanya arahan dan hasil konsultasi dari ahli, kemudian pimpinan dan petani, bukti fisiknya, screenshot WA, koordinasi, kemudian foto kegiatan konsultasi, resume kegiatan konsultasi, rekaman Zoom. Berdasarkan agenda 2, yaitu terkait aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, kegiatan yang pertama ini meliputi seluruh pada agenda 2 yang diharapkan. Kemudian pada agenda 3 itu juga sama, kegiatan yang pertama ini meliputi seluruh agenda 3 yang diharapkan. Kegiatan konsultasi kepemimpinan dan ahli berkontribusi terhadap visi Departemen Proteksi Tanaman, yaitu menjadi yang terdepan dalam memperkokoh martabat bangsa melalui pendidikan tinggi unggul pada tingkat global di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika, serta misinya yaitu mendukung pertanian berkelanjutan melalui implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan kesehatan tanaman untuk kesejahteraan masyarakat. Nilai-nilai yang berkaitan yaitu efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kegiatan yang kedua yaitu menelaah literatur, yaitu mencari bahan pustaka ilmiah melalui Google Scholar, karena yang mempunyai pustaka yang bisa dipertanggungjawabkan yaitu biasanya melalui Google Scholar, itu terkait kontennya, kemudian mencari bahan pustaka terkait cara sosialisasi, kemudian yang ketiga meresum hasil studi literatur. Output yang diharapkan yaitu resume kajian literatur, bukti fisiknya, file setiap literatur yang diperoleh, file hasil resume, kemudian sesuai dengan agenda 2 dan agenda 3, seluruh tahapan pada kegiatan kedua ini sudah mencakup pada agenda 2 dan agenda 3. Visi dan misi sama dengan yang sebelumnya, berkontribusi terhadap visi departemen dan misi departemen, dan nilai-nilai yang berkaitan yaitu efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kegiatan yang ketiga yaitu menyusun bahan presentasi, yaitu yang pertama menyiapkan draft presentasi, kemudian mereview dari ahli, meminta review dari ahli, apakah draft yang sudah dibuat itu sudah tepat atau masih ada perbaikan. Yang ketiga, jika ada perbaikan, melakukan perbaikan dari hasil review. Outputnya bahan presentasi berupa PowerPoint sebagai bahan sosialisasi, bukti fisiknya, draft presentasi, draft bahan presentasi hasil review, draft perbaikan bahan presentasi. Sesuai dengan agenda 2 dan agenda 3, pada kegiatan 3 ini, tahapan yang dilakukan sudah mencakup pada agenda 2 dan agenda 3. Visi misi pada kegiatan menyusun bahan presentasi berkaitan dengan visi misi departemen, kemudian nilai-nilai juga sudah berkaitan yaitu efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya sosialisasi ke petani kopi, yaitu mengundang petani melalui flyer dan WA, kemudian melakukan sosialisasi via daring, di sini menggunakan Zoom, kemudian melakukan evaluasi. Output yang diharapkan yaitu peningkatan pengetahuan petani kopi tentang lebah tanpa sengat, serta rekaman sosialisasi dan evaluasi petani dari hasil post-test. Bukti fisiknya, flyer, dan undangan melalui WA ke petani dan mahasiswa. Nanti ada mahasiswa. Yang kedua adalah link Zoom, video rekaman Zoom. Sesuai dengan agenda 2 dan agenda 3, kegiatan ini sudah mencakup kedua agenda tersebut. Kegiatan sosialisasi ke petani sudah sesuai dengan visi dan misi, sudah berkaitan pada visi dan misi pada Departemen Proteksi Tanaman. Nilai-nilai yang diambil juga sudah berkaitan dan berkontribusi, yaitu efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan yang yang terakhir yaitu sosialisasi ke mahasiswa Departemen Proteksi Tanaman. Yang pertama tahapannya mengundang ini tipe harusnya mahasiswa mengundang mahasiswa melalui flyer dan WA, melakukan sosialisasi via daring Zoom, melakukan evaluasi. Output yang diharapkan yaitu peningkatan pengetahuan mahasiswa terhadap lebah madu, lebah tanpa sengat, rekaman sosialisasi dari hasil post-test, kemudian bukti fisiknya, flyer dan undangan melalui WA mahasiswa, link Zoom, video rekaman Zoom. Untuk agenda 2 dan agenda 3 semuanya sudah tercakup pada kegiatan 5 ini pada ketiga tahapan. Kemudian untuk kegiatan sosialisasi ke mahasiswa sudah berkaitan dengan visi dan misi Departemen Proteksi Tanaman. Begitu juga dengan nilai-nilai yang ada di Departemen Proteksi Tanaman, yaitu efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk jadwal pelaksanaan kegiatan aktualisasi direncanakan yang pertama konsultasi dengan ahli dan pimpinan serta petani itu pada minggu kedua November. Selanjutnya menelaah literatur pada minggu ketiga November. Selanjutnya kegiatan ketiga menyusun bahan presentasi pada minggu keempat. Selanjutnya untuk sosialisasi baik ke petani maupun ke mahasiswa dilakukan pada minggu pertama Desember. Berikut presentasi terkait rancangan aktualisasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini adalah gambaran yang diharapkan oleh seluruh petani kopi dengan buah-buah yang luar biasa banyaknya seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.